Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita bahas materi di subbab yang keempat, yaitu ukuran penyebaran data. Adapun submateri yang akan kita pelajari di subbab ini adalah menentukan simpangan kuartil pada data berkelompok. Baiklah, langsung saja kita simak materi. Ukuran penyebaran data. Kali ini kita masih membahas materi yang ketiga, yaitu simpangan kuartil. Nah, pada pembelajaran sebelumnya itu sudah dijelaskan bahwa simpangan kuartil atau deviasi kuartil itu merupakan setengah dari jangkauan interkuartil. Nah, di mana simpangan kuartil itu disimbolkan dengan QD. Nah, simpangan kuartil itu sendiri dirumuskan dengan QD sama dengan 1/2 dikali Q3 dikurang Q1. Nah, di mana Q3 di sini merupakan kuartil atas, sedangkan Q1 adalah kuartil bawah. Nah, jika sebelumnya itu sudah kita pelajari bagaimana cara menentukan simpangan kuartil pada data tunggal, kali ini akan kita pelajari simpangan kuartil pada data berkelompok. Nah, untuk rumus di sini masih sama. Adapun langkah-langkah untuk menentukan simpangan kuartil pada data berkelompok adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama, dari data berkelompok tersebut kita tentukan nilai kuartil bawah atau Q1 dan kuartil atas atau Q3. Nah, selanjutnya langkah yang kedua kita tentukan simpangan kuartilnya. Nah, untuk kuartil bawah dan kuartil atas, di sini kita gunakan rumus yaitu sebagai berikut. Q1 sama dengan TB ditambah 1/4N dikurang FK per FQ1 dikali P. Dan Q3 itu sama dengan TB ditambah 3/4N dikurang FK per FQ3 dikali P. Nah, di mana TB di sini merupakan tepi bawah kuartil ke I, kemudian FK itu merupakan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke I. Selanjutnya untuk FQI itu merupakan frekuensi kelas kuartil ke I. Selanjutnya untuk N di sini merupakan jumlah frekuensi dan P adalah panjang kelas. Nah, di sini akan kita bahas contoh soal bagaimana cara menentukan simpangan kuartil pada data berkelompok, di mana datanya itu disajikan dalam bentuk diagram histogram. Perhatikan contoh soal berikut ini. Berikut diberikan histogram data umur sejumlah pengunjung di suatu mall. Tentukan simpangan kuartil berdasarkan histogram ini. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, di soal ini diberikan data berkelompok yang disajikan dalam bentuk diagram histogram. Nah, di mana diagram histogramnya ini dibuat berdasarkan nilai tengahnya. Nah, untuk memudahkan kita dalam menentukan simpangan kuartilnya, maka kita nyatakan diagram histogram ini ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Maka akan kita buat terlebih dahulu interval untuk masing-masing kelasnya, sehingga terbentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini cukup kita cari interval kelas ke-1. Sementara interval kelas lainnya itu akan menyesuaikan. Nah, berdasarkan histogram ini, maka untuk batangan ke-1 di sini mempunyai nilai tengah 18. Maka nilai tengah untuk interval kelas ke-1 adalah X1 sama dengan 18.
Nah, di mana nilai tengah itu dirumuskan dengan X1 sama dengan batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Nah, dengan mengalihkan kedua ruasnya dengan 2, maka didapat 2 kali X1 itu sama dengan batas atas ditambah batas bawah. Nah, karena nilai X1 itu sama dengan 18, maka 2 dikali 18 sama dengan batas atas ditambah batas bawah. Nah, hasil dari 2 dikali 18 adalah 36. Maka didapat 36 sama dengan batas atas ditambah batas bawah. Nah, dari persamaan ini maka didapat bahwa batas atasnya itu sama dengan 36 dikurang batas bawah. Nah, perhatikan di sini bahwa selisih nilai tengah untuk setiap batangannya adalah 5. Maka panjang kelas intervalnya adalah P sama dengan 5. Nah, di mana panjang kelas itu dapat dirumuskan dengan tepi atas dikurang dengan tepi bawah. Sehingga didapat tepi atas dikurang tepi bawah itu sama dengan 5. Nah, untuk tepi atas itu dirumuskan dengan batas atas ditambah 0,5. Kemudian dikurang dengan untuk tepi bawah itu dirumuskan dengan batas bawah dikurang 0,5. Kemudian sama dengan 5. Nah, hasil dari operasi yang ada di ruas kiri ini adalah batas atas dikurang batas bawah ditambah 0,5 ditambah 0,5 sama dengan 5. Nah, hasil dari 0,5 ditambah 0,5 ini adalah 1. Sehingga didapat batas atas dikurang batas bawah ditambah 1 sama dengan 5. Nah, dengan mengurangkan kedua ruasnya dengan 1, maka didapat batas atas dikurang batas bawah itu sama dengan 4. Nah, karena batas atasnya tadi adalah 36 dikurang batas bawah, maka didapat 36 dikurang batas bawah sama dengan 4. Nah, selanjutnya hasil dari operasi yang ada di ruas kiri ini adalah 36 dikurang 2 batas bawah. Kemudian sama dengan 4. Nah, selanjutnya berdasarkan persamaan ini, maka didapat bahwa 2 kali batas bawah itu sama dengan 32. Nah, dengan membagi kedua ruasnya dengan 2, maka didapat batas bawahnya sama dengan 16. Nah, karena tadi batas atasnya di sini adalah 36 dikurang batas bawah, maka batas atasnya itu sama dengan 36 dikurang 16. Hasilnya adalah batas atasnya sama dengan 20. Nah, dari uraian ini maka didapat bahwa batas bawah interval kelas ke-1 adalah 16, kemudian batas atas interval kelas ke-1 adalah 20, dan panjang kelasnya adalah 5. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita buat tabel distribusi frekuensinya, yaitu sebagai berikut. Nah, perhatikan bahwa banyaknya batangan pada histogram ini adalah 7. Maka banyak kelas di sini ada 7 kelas interval. Nah, untuk interval kelas ke-1, batas bawahnya adalah 16 dan batas atasnya adalah 20. Maka interval kelas ke-1 adalah 16 sampai dengan 20. Nah, di mana banyaknya frekuensi pada interval kelas ke-1 ini adalah 2. Berikutnya interval kelas kedua. Batas bawahnya adalah 21. Dengan panjang kelasnya 5, maka batas atasnya adalah 25. Nah, di mana banyaknya frekuensi pada interval kelas kedua adalah 4. Berikutnya untuk interval kelas ketiga. Batas bawahnya adalah 26. Dengan panjang kelasnya adalah 5, maka batas atasnya adalah 30. Sehingga interval kelas ketiga adalah 26 sampai dengan 30. Nah, di mana banyaknya frekuensi interval kelas ketiga ini adalah 9. Berikutnya untuk interval kelas keempat. Batas bawahnya adalah 31. Dengan panjang kelas 5, maka batas atasnya adalah 33. Sehingga didapat interval kelas keempatnya adalah
31 sampai dengan 35. Nah, di mana banyaknya frekuensi untuk interval kelas keempat ini adalah 14. Berikutnya untuk interval kelas kelima. Batas bawahnya adalah 36. Dengan panjang kelas 5, maka batas atasnya adalah 40. Sehingga didapat interval kelas kelima adalah 36 sampai dengan 40. Nah, di mana banyaknya frekuensi untuk interval kelas kelima ini adalah 16. Berikutnya untuk interval kelas keenam. Batas bawahnya adalah 41. Dengan panjang kelas 5, maka batas atasnya adalah 45. Sehingga didapat interval kelas keenam adalah 41 sampai dengan 45. Nah, di mana banyaknya frekuensi untuk interval kelas keenam ini adalah 4. Nah, terakhir untuk interval kelas ketujuh. Batas bawahnya adalah 46. Dengan panjang kelas 5, maka batas atasnya adalah 50. Sehingga interval kelas ketujuhnya adalah 46 sampai dengan 50. Nah, di mana banyaknya frekuensi kelas ketujuh ini adalah 1. Nah, inilah tabel distribusi frekuensi dari data umur pengunjung mall berdasarkan histogram di samping. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, setelah terbentuk tabel distribusi frekuensinya, maka tinggal kita cari nilai kuartilnya. Sebelum kita menentukan nilai kuartilnya, maka kita tentukan terlebih dahulu frekuensi kumulatifnya untuk mengetahui letak data dari setiap interval kelasnya, yaitu sebagai berikut. Nah, untuk interval kelas ke-1 dengan frekuensi 2, maka frekuensi kumulatif dari interval kelas ke-1 ini adalah 2. Sehingga interval kelas ke-1 ini terletak pada data ke-1 sampai dengan data ke-2. Berikutnya untuk interval kelas kedua dengan frekuensi 4, maka frekuensi kumulatifnya adalah 2 ditambah 4, hasilnya adalah 6. Sehingga interval kelas kedua ini berada pada data ketiga sampai dengan data ke-6. Berikutnya untuk interval kelas ketiga dengan frekuensi 9, maka frekuensi kumulatifnya adalah 6 ditambah 9. Hasilnya adalah 15. Sehingga interval kelas ketiga ini terletak pada data ke-7 sampai dengan data ke-15. Berikutnya untuk interval kelas keempat dengan frekuensi 14. Maka frekuensi kumulatifnya adalah 15 ditambah 14. Hasilnya adalah 29. Sehingga interval kelas keempat ini terletak pada data ke-16 sampai dengan data ke-29. Nah, berikutnya untuk interval kelas kelima dengan frekuensi 16. Maka frekuensi kumulatifnya adalah 29 ditambah 16. Hasilnya adalah 45. Sehingga interval kelas kelima ini terletak pada data ke-30 sampai dengan data ke-45. Berikutnya untuk interval kelas ke-6 dengan frekuensi 4. Maka frekuensi kumulatifnya adalah 45 ditambah 4. Hasilnya adalah 49. Sehingga interval kelas ke-6 terletak pada data ke-46 sampai dengan data ke-49. Terakhir untuk interval kelas ke-7 dengan frekuensi 1, maka frekuensi kumulatifnya adalah 49 ditambah 1. Hasilnya adalah 50. Sehingga interval kelas ke-7 ini terletak pada data ke-50. Nah, di sini terlihat bahwa jumlah frekuensinya adalah
N sama dengan 50. Nah, setelah kita dapatkan frekuensi kumulatifnya, maka tinggal kita cari nilai kuartilnya. Nah, pertama akan kita cari nilai dari kuartil bawahnya atau nilai Q1. Nah, adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama, kita tentukan letak kuartil bawahnya dengan menggunakan rumus Q1 sama dengan data ke 1/4 N. Nah, karena nilai N sama dengan 50, maka Q1 sama dengan data ke 1/4 dikali 50. Nah, hasil dari 1/4 dikali 50 adalah 12,5. Maka Q1 itu terletak pada data ke 12,5. Nah, data ke 12,5 ini terletak pada interval kelas ketiga, yaitu 26 sampai dengan 30. Sehingga Q1 terletak pada interval 26 sampai dengan 30. Nah, interval 26 sampai dengan 30 ini mempunyai batas bawah 26. Maka tepi bawahnya adalah tepi bawah sama dengan batas bawahnya kita kurangkan dengan 0,5. Yaitu 26 kita kurangkan dengan 0,5 itu hasilnya sama dengan 25,5. Sehingga didapat nilai TB itu sama dengan 25,5. Nah, berikutnya untuk FK, yaitu frekuensi kumulatif kelas kuartil ke-1 adalah FK sama dengan 6. Kemudian untuk FQ1, yaitu frekuensi kelas kuartil ke-1 adalah FQ1 sama dengan 9. Berikutnya untuk nilai N, ini sama dengan 50. Dan panjang kelasnya adalah P sama dengan 5. Nah, setelah kita mendapatkan nilai-nilai ini, maka angka selanjutnya tinggal kita cari nilai kuartil bawahnya, yaitu Q1. Dengan menggunakan rumus Q1 sama dengan TB ditambah 1/4 N dikurang FK per FQ1 dikali P. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai-nilai ini ke dalam rumusnya. Sehingga didapat Q1 sama dengan TB yaitu 25,5 ditambah dengan 1/4 N yaitu 1/4 dikali 50 dikurang dengan FK yaitu dikurang 6 per FQ1 yaitu per 9. Kemudian dikali P yaitu dikali 5. Nah, hasil dari 1/4 dikali 50 ini adalah 12,5. Kemudian 12,5 dikurang dengan 6, itu hasilnya adalah 6,5. Selanjutnya 6,5 dikali 5 hasilnya adalah 32,5. Kemudian per 9. Sehingga didapat Q1 sama dengan 25,5 ditambah 32,5 per 9. Nah, hasil dari 32,5 dibagi 9 adalah 3,61. Sehingga didapat Q1 sama dengan 25,5 ditambah 3,61. Hasilnya adalah Q1 sama dengan 29,11. Jadi didapat nilai dari kuartil bawah dari data yang disajikan dalam bentuk histogram ini adalah Q1 sama dengan 29,11. Berikutnya yang kedua akan kita cari nilai kuartil atas atau Q3. Nah, terlebih dahulu di sini akan kita tentukan letak dari kuartil atasnya dengan menggunakan rumus Q3 sama dengan data ke 3/4 N. Nah, karena nilai N-nya di sini adalah 50, maka Q3 itu sama dengan data ke 3/4 dikali 50. Nah, hasil dari 3/4 dikali 50 adalah 37,5. Maka Q3 itu terletak pada data ke 37,5. Nah, data ke 37,5 itu terletak pada interval kelas kelima, yaitu 36 sampai dengan 40.
Sehingga Q3-nya ini terletak pada interval 36 sampai dengan 40. Nah, interval 36 sampai dengan 40 itu mempunyai batas bawah 36. Maka tepi bawahnya adalah TB sama dengan batas bawahnya kita kurangkan dengan 0,5, yaitu 36 dikurang 0,5 hasilnya sama dengan 35,5. Sehingga didapat TB sama dengan 35,5. Nah, berikutnya untuk nilai FK, yaitu frekuensi kumulatif interval kelas kuartil ketiga adalah FK sama dengan 29. Kemudian untuk FQ3, yaitu frekuensi interval kelas kuartil ketiga adalah FQ3 sama dengan 16, kemudian nilai N sama dengan 50, dan nilai P sama dengan 5. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita cari nilai Q3-nya dengan menggunakan rumus Q3 sama dengan TB ditambah 3/4 N dikurang FK per FQ3 dikali P. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai-nilai ini ke dalam rumusnya. Sehingga didapat Q3 sama dengan TB, yaitu 35,5, ditambah dengan 3/4 N, yaitu 3/4 dikali 50, dikurang dengan FK, yaitu dikurang 29. Kemudian per FQ3, yaitu per 16 dikali P, yaitu dikali 5. Nah, hasil dari 3/4 dikali 50 ini adalah 37,5. Kemudian 37,5 dikurang 29, itu hasilnya adalah 8,5. Selanjutnya, 8,5 dikali 5 hasilnya adalah 42,5. Kemudian per 16. Sehingga didapat Q3 sama dengan 35,5 ditambah 42,5 per 16. Nah, hasil dari 42,5 dibagi 16 ini adalah 2,66. Sehingga didapat Q3 sama dengan 35,5 ditambah 2,66. Hasilnya adalah Q3 sama dengan 38,16. Jadi didapat nilai dari kuartil atas data yang disajikan dalam bentuk histogram ini adalah Q3 sama dengan 38,16. Nah, setelah kita dapatkan nilai kuartil-kuartilnya, maka langkah terakhir tinggal kita tentukan simpangan kuartilnya dengan menggunakan rumus. QD sama dengan 1/2 dikali Q3 dikurang Q1. Nah, karena Q1 sama dengan 29,11 dan Q3 sama dengan 38,16, maka QD sama dengan 1/2 dikali 38,16 dikurang 29,11. Nah, hasil dari 38,16 dikurang 29,11 adalah 9,05. Maka QD sama dengan 1/2 dikali 9,05. Nah, hasil dari 1/2 dikali 9,05 adalah 4,52. Maka didapat QD sama dengan 4,52. Jadi, simpangan kuartil dari histogram di samping ini adalah 4,52 tahun. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini di subbab yang keempat, yaitu ukuran penyebaran data. Untuk submateri menentukan simpangan kuartil pada data berkelompok. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.